Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budita di pelajaran pemrograman dasar. Nah, pemrograman dasar ini adalah pelajaran C2, pelajaran kejuruan di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, apa itu pemrograman dasar? Pertama, pemrograman itu apa sih? Mungkin ada yang udah pernah dengar, ada yang belum. Saya jelaskan aja, pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki atau debug, dan memelihara kode yang membangun sebuah program komputer. Nah, kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Tujuan dari pemrograman adalah untuk membuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si pemrogram. Nah, pemrograman itu istilah gampangnya adalah kalau kalian mungkin sekarang nih lagi pakai YouTube. Nah, YouTube itu kan aplikasi. Nah, pemrograman itu adalah dasar dari membuat sebuah aplikasi kayak gitu. Kalau kalian mau membuat aplikasi seperti YouTube, seperti WhatsApp, nah kalian itu harus belajar pemrograman dulu. Pemrograman itu nanti bentuknya adalah kode-kode atau tulisan-tulisan. Itu ada bahasanya sendiri. Nanti dari bahasa-bahasa atau kode-kode yang kita susun itu akan menjadi program atau menjadi aplikasi atau menjadi software yang kita inginkan gitu. Nah, untuk membuat sebuah aplikasi atau menjadi seorang programmer itu seorang yang membuat aplikasi gitu ya, membuat kode aplikasi. Sebelum kita sebagai anak TKJ itu sampai ke sana, kita harus mempelajari dasar-dasarnya dulu. Lah ini namanya pemrograman dasar. Kita belum sampai belajar kode-kodenya, belum sampai membuat aplikasi, tapi masih dasarnya. Kenapa? Karena dalam pemrograman itu kita harus mengerti dulu logika komputer dan logika manusia itu berbeda. Kalau logika manusia itu lebih gampang karena kalau kita kasih perintah ke manusia itu lebih mudah daripada kasih perintah ke komputer. Karena kalau manusia logikanya itu berdasarkan nurani. Jadi apa yang mereka sudah pernah kerjakan itu akan teringat gitu. Misalkan makan pakai tangan kanan, pakai sendok. Nah, itu kalau manusia kan dia bisa mengingat. Nah, kalau komputer tuh beda lagi. Kalian kalau ingin memerintahkan atau ingin komputer itu ingin bekerja seperti apa yang kalian inginkan, itu harus dikasih perintah terus menerus kayak gitu. Oke, kita lanjut ke materi pertama yang akan kita pelajari, yaitu algoritma. Nah, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Oke, nah algoritma ini adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi misalkan kalian ingin membuat kopi, kalian butuh gula, butuh kopi, gelas, dan air panas. Nah, untuk membuat kopi ini algoritmanya nih ya, algoritma atau cara pembuatan kopi itu adalah tuangkan kopi ke dalam gelas, beri gula, dan beri air lalu diaduk. Nah, itu tuh prosesnya itu kita namain algoritma. Gitu. Jadi sesuai dengan apa yang saya tulis di sini. Nah, algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, algoritmanya itu adalah langkah-langkahnya. Kalau tadi yang kopi, terus gula, air itu adalah input atau masukan. Sesuatu yang kita butuhkan. Nah, sesuai ini. Kita bisa lihat ini. Diagram ini. Nah, yang pertama adalah input. Input itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Kalau tadi di dalam membuat kopi itu kita memasukkan bahan-bahannya dan alat. Kalau bahannya tadi kan kopi, gula, air panas. Terus alatnya itu ada sendok, gelas. Nah, itu kita masukkan di input atau masukan. Sesuatu yang diperlukan ya. Sesuatu yang diperlukan untuk memproses sesuatu yang kita inginkan. Nah, gitu. Nah, udah gitu, ini selanjutnya adalah algoritma. Algoritma itu tadi yang saya jelaskan caranya, cara menyelesaikannya. Gitu. Kita kan tadi punya masalah ingin membuat kopi. Nah, inputnya tadi atau bahan-bahan dan alatnya itu adalah input. Bahan dan alatnya itu adalah input.
Nah, terus algoritma ini adalah cara menyelesaikannya atau cara pembuatan. Kalau dalam membuat makanan, membuat minuman gitu gampang. Input itu adalah bahan sama alat. Kalau algoritma itu cara pembuatannya. Nah, terus yang terakhir nih, output. Output itu apa sih? Output itu adalah keluaran. Ini ya, output adalah keluaran atau kita bisa sebut dengan hasil. Tadi kita sudah punya input yaitu alat dan bahan, kopi, gelas, dan lain-lain. Nah, terus kita udah buat nih, udah kita satuin di dalam gelas, kita kasih air panas, kita aduk. Nah, itu algoritma, cara pembuatannya. Terus udah deh menghasilkan apa? Itu adalah kopi. Nah, hasil dari apa yang kita kerjakan itu adalah kita sebut dengan output. Gitu. Sampai sini sudah bisa dimengerti? Oke, saya kasih contoh lagi. Contoh ini ya, masalah nih. Masalahnya adalah kita ingin membuat mie rebus, sama kayak yang tadi kopi. Yang kita butuhkan, ini input. Nih, saya kasih tahu lagi untuk pelajaran komputer, khususnya TKJ nanti entah ini pemrograman dasar atau nanti kalian ketemu komputer dan jaringan dasar, sistem informasi gitu itu. Nah, nanti di pelajaran-pelajaran ini kalian sudah menggunakan bahasanya anak komputer gitu, bahasanya anak IT gitu. Input itu masukan, output itu keluaran, oke? Kalau di sini input tadi yang sudah saya jelaskan, input itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, kita ingin membuat mie rebus. Nah, kita butuh apa sih? Mie instan, air, terus alatnya kita butuh panci, kompor, mangkok. Oke, itu ya input itu adalah alat dan bahan yang kita butuhkan. Terus lanjut, nih cara membuat atau dalam kurung algoritma sudah saya tulis di situ. Nah, algoritma itu tadi saya jelaskan juga, algoritma itu adalah caranya, cara pembuatannya, prosesnya. Kita harus prosesnya itu yang dinamakan algoritma. Jadi masukkan air ke panci, terus panci di atas kompor, terus masak air hingga mendidih, masukkan mie, tunggu hingga matang, akan dimakan. Jadi algoritma itu adalah prosesnya. Nah, kenapa sih Bu harus menulis dari awal? Kenapa nggak langsung prosesnya aja? Kenapa nggak algoritmanya aja? Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau di pemrograman itu harus rinci. Di pemrograman itu nanti kita tuh punya apa aja untuk kita proses itu harus kita tulis gitu. Kayak kalau kalian ngerjain soal matematika atau fisika kan ada diketahui panjangnya berapa, lebarnya berapa, nanti baru kalian masukin dalam rumus. Nah, algoritma juga seperti itu. Apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian gunakan untuk memecahkan masalah itu kita tulis sebagai input. Terus algoritmanya adalah cara penyelesaian masalah. Sampai sini bisa dipahami ya, mudah. Algoritma itu adalah tadi cara menyelesaikan masalah, itu nomor satu kuncinya. Untuk membuat algoritma tadi kita butuh nih ya, untuk membuat algoritma ini kita butuh input untuk menghasilkan output. Jadi kita punya masalah, kita ingin membuat kopi. Nah, kita punya masalah itu tuh, ingin membuat kopi. Nah, kita butuh input, kita butuh alat dan bahan, terus kita kerjakan, kita buat itu kopi, atau kita buat dari bahan-bahan yang udah di input tadi. Nah, itu namanya adalah, prosesnya adalah algoritma. Terus menghasilkan kopi atau menghasilkan hasil itu adalah output. Itu ya. Oke, selanjutnya adalah struktur algoritma. Karena ini masih berhubungan sama yang tadi algoritma. Struktur itu adalah bagian-bagian. Nah, struktur algoritma ini terdiri dari 3 bagian. Nah, struktur algoritma itu tuh gunanya untuk apa? Struktur algoritma itu untuk kita menulis algoritma dengan rapi, dengan tersusun dengan rapi. Nah, supaya tersusun dengan rapi, kita punya 3 struktur algoritma.
Yaitu yang pertama judul algoritma. Judul algoritma memberikan gambaran secara singkat apa tujuan dari algoritma. Contoh, nama resep makanan, tadi bisa. Petunjuk melakukan sesuatu, petunjuk ngeprint, itu bisa. Atau petunjuk masuk ke Google Classroom, atau petunjuk membuat email, itu bisa. Terus selanjutnya mengerjakan soal matematika. Nah, nanti akan kita ketemu, akan saya kasih contoh soal, contoh latihan soal. Nanti misalkan nih contoh matematika, soal matematika, luas persegi itu panjang kali lebar. Nah, itu sebagai namanya mengerjakan soal matematika contoh. Terus selanjutnya ada pemberian nama algoritma disarankan singkat dan jelas. Nah judul atau nama algoritma ini harus singkat dan jelas, tapi sudah mengandung semua isi yang akan kita sampaikan gitu. Misalkan tadi membuat mie instan, membuat kopi, atau membuat email gitu. Itu judulnya singkat tapi sudah menggambarkan semua isi yang ada di algoritma yang kita bikin gitu. Terus yang perlu diingat lagi adalah dalam algoritma komputer, nama algoritma ditulis tanpa spasi. Nah, ini contoh ya. Volume balok ini kan ada spasi di antara volume sama balok. Nah, menjadi volume underscore ya, kita pakai underscore balok. Oke, underscore itu adalah garis bawah ya. Nah, kenapa aku nggak pakai spasi? Karena di dalam pemrograman nanti, di dalam pemrograman itu ada spasi, titik, tanda baca, itu akan mempengaruhi jalannya semua pemrograman. Jadi kalau misalkan kalian ini yang mungkin gamers, yang paling sering kita temukan dia di dalam game. Di dalam game kalau kalian pernah sering dengar bug, kalau dalam game ada bug, itu kesalahan dalam program itu juga kemungkinan dia kesalahan hanya karena koma atau penulis spasi, atau bisa juga kita sebut biasa adalah typo, itu juga berpengaruh. Jadinya kalau dilihat judul sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin tapi wajib tidak boleh menggunakan spasi. Oke, selanjutnya adalah deklarasi. Deklarasi ini adalah pada bagian ini dijelaskan kebutuhan agar algoritma bisa berjalan. Dalam algoritma penggunaan, bagian deklarasi menjelaskan input apa saja yang akan diproses oleh algoritma. Nah, nih kata kuncinya adalah input. Yang termasuk jenis data input adalah variabel, tipe data, konstanta, nama prosedur. Nah, bagian deklarasi juga menjelaskan output. Oke, jadi deklarasi ini adalah bagian yang menjelaskan input dan output. Ya, tadi sudah dijelaskan di depan, input itu adalah alat dan bahan, terus output adalah hasil yang dihasilkan atau hasil yang ingin kita hasilkan. Nah, input dan output ini ditulis di bagian deklarasi. Oke, nanti ini juga yang termasuk jenis data itu adalah variabel, tipe data. Nah, variabel sama tipe data nanti akan kita bahas di bab selanjutnya. Terus yang ketiga adalah bagian deskripsi. Kalau tadi deklarasi, sekarang deskripsi. Bagian ini dijelaskan serangkaian langkah-langkah atau instruksi atau pernyataan untuk memproses inputan dan menghasilkan output sesuai yang diharapkan. Nah, tadi ya, kalau input dan output deklarasi. Sekarang deskripsi ini adalah algoritmanya. Iya. Dijelaskan serangkaian langkah-langkah, berarti ini adalah algoritma. Oke. Di deskripsi itu algoritmanya tadi, cara membuatnya yaitu menuangkan kopi ke dalam gelas, terus aduk air. Nah, itu masuknya ke deskripsi. Oke. Jadi 3 struktur algoritma tadi adalah yang pertama judul jelas, judul kayak arti dari bagian ini saja, judulnya. Terus yang kedua adalah deklarasi. Deklarasi itu isinya input sama output. Terus deskripsi itu isinya algoritmanya atau cara-caranya gitu. Saya kasih contoh. Nah, nih, yang tadi membuat mie rebus. Tadi ini kita jadikan membuat mie rebus adalah judul ya. Nih, judulnya adalah membuat mie. Terus
Deklarasi itu isinya ini, input tadi adalah bahan dan alat, instan, air, panci, kompor, mangkok. Oh ya, input. Terus outputnya juga masuk ke deklarasi. Ini output. Mie rebus, outputnya kan mie rebus. Nah, dari output itu kita bisa ambil dari judul membuat mie rebus. Nah, outputnya berarti apa? Kalau kita membuat judul membuat mie rebus, berarti apa sih yang akan kita hasilkan? Kan mie rebus. Nah, itu adalah kita jadikan sebagai output. Itu. Input dan output masuk ke deklarasi. Terus selanjutnya algoritma atau definisi. Bagian ketiga atau struktur ketiga yaitu deskripsi. Nah, deskripsi itu isinya algoritma. Tadi yang udah ada di depan, contoh algoritma adalah cara membuatnya, cara membuat masalah kita ini, ya, yang kita inginkan. Nah, ini masukkan okupansi, taruhkan di kompor dan lain-lain. Nah, ini algoritmanya bisa diingat-ingat gampang. Tiga struktur algoritma yaitu judul pertama, kedua deklarasi itu in dan out. Tentang program dari awal. Nanti kalau kesempatan bertemu di tatap muka, nanti saya akan review kembali biar kalian lebih paham. Terus nanti saya kasih contoh soal lagi biar kalian juga lebih paham lagi. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung bisa komen di komentar di sini, di kolom komentar. Dan juga bisa kalau mau WA saya boleh WA Japri ke saya untuk pertanyaan tentang pelajaran algoritma dan struktur algoritma. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.